Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Nurul Fitri Sunaria di pembelajaran Akidah Akhlak. Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa tujuan dari pembelajaran di materi kita kali ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan siswa mampu menceritakan secara singkat bagaimana biografi dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Selanjutnya, siswa mampu menganalisis keteladanan sifat-sifat Nabi Sulaiman alaihi salam. Selanjutnya, siswa juga harus mampu mengaplikasikan sikap-sikap tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nabi Sulaiman alaihi salam bin Daud bin Aisyah bin Awid dari keturunan Yahuza bin Yakub adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau diangkat menjadi rasul pada tahun 970 sebelum Masehi. Kebijaksanaan beliau sudah terlihat sejak beliau kecil. Beliau berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat itu secara adil dan bijaksana. Nah, anak-anak, dalam perjalanan kenabiannya, Allah memberikan mukjizat atau kelebihan yang sangat luar biasa kepada Nabi Sulaiman alaihi salam untuk menyebarluaskan agama Islam. Salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman adalah dapat mengerti bahasa selain dari golongan manusia. Misalnya bahasa hewan atau bahasa dari bangsa jin dan lain-lain. Bahkan beliau, di sini sudah Ibu cantumkan ya beberapa mukjizat dari Nabi Sulaiman. Beliau ini juga bisa menaklukkan angin, sehingga pernah suatu ketika beliau menuju tempat yang begitu jauh. Kalau kita menggunakan kendaraan gitu ya, mungkin sekitar 1 bulan perjalanan, tapi beliau bisa sampai dalam sekejap dengan menggunakan angin. Kemudian kisah yang paling terkenalnya adalah ketika Nabi Sulaiman alaihi salam memindahkan singgasana Ratu Balqis, yang mana Ratu Balqis ini merupakan ratu atau pemimpin di kerajaan Saba yang kemudian menjadi istri dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau memerintahkan jin bernama Ifrit untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis. Tetapi pada akhirnya seorang yang alim bernama Asyib bin Barkia yang akhirnya berhasil memindahkan lebih cepat daripada jin tersebut. Setelah itu Ratu Balqis pun mengakui bahwasanya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali mencantumkan kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam dan juga ayahnya Nabi Daud alaihi salam. Salah satunya adalah di Quran surat An-Naml ayat 15, 16 dan 17. Kemudian ada juga yang tercantum di surat Al-Anbiya ayat 81. Sebagai seorang raja, kepemimpinan Nabi Sulaiman ini patut diteladani oleh para pemimpin kita di zaman sekarang. Kenapa? Karena dalam kepemimpinannya Nabi Sulaiman alaihi salam sangat menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan untuk rakyatnya. Beliau memerintah dengan sangat bijaksana dan tegas, mementingkan kesejahteraan rakyat dan makhluk lain termasuk hewan. Memimpin dengan adil, tidak pilih kasih, bijaksana, dan juga selalu menggunakan ilmu dan kecerdasannya untuk kebaikan, bukan untuk menindas kaum yang lemah. Beliau walaupun seorang raja tetap rendah hati, memiliki banyak kelebihan tidak menjadikan beliau sombong atau hidup berpoya-poya. Beliau seorang raja yang hidup dengan cara sederhana. Kemudian beliau menyayangi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai seorang raja, sangat banyak terbukti menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada rakyatnya. Suatu kali pernah ada 2 orang ibu yang mengakui bahwa mereka adalah ibu kandung dari seorang bayi yang mereka perselisihkan.
Kemudian karena belum mendapatkan solusi, akhirnya kedua ibu tersebut bersama bayinya dibawa ke hadapan raja. Nabi Sulaiman pun menguji mereka dengan menawarkan solusi terbaik untuk membelah bayi menjadi dua, supaya masing-masing dari ibu tersebut mendapatkan sebelah bagian dari bayi tersebut. Kemudian salah satu ibu yang sesungguhnya menangis dan akhirnya rela menyerahkan bayi tersebut agar tetap hidup kepada ibu yang lainnya. Dari sinilah Nabi Sulaiman mengetahui siapa ibu kandung yang sebenarnya dari bayi tersebut. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman yakin seorang ibu tidak mungkin tega atau tidak mungkin rela melihat anaknya terluka, apalagi sampai harus badannya dibagi menjadi dua. Nah, seperti itu. Jadi, dalam mengambil keputusan, Nabi Sulaiman tidak pernah hanya mengandalkan kekuasaan, tapi beliau selalu menggunakan kecerdasannya, kebijaksanaannya, rasa adilnya, dan segala sesuatu tersebut beliau dasarkan kepada ajaran agama Islam, sehingga apapun yang menjadi keputusannya selalu menjadi keputusan terbaik atas izin Allah untuk para rakyatnya. Nah, mungkin penjelasan Ibu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat menambah pengetahuan kita semua tentang kisah para nabi, terutama di materi ini adalah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik, untuk materi berikutnya nanti kita akan bahas kisah-kisah nabi lainnya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Ibu dari awal sampai selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.